Shalom, saudara, selamat pagi. Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Keluaran 33 ayat 21 sampai 23 dengan judul Melihat Allah dalam Batas Kasih Karunia. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, ada suatu tempat di dekatku. Di atas gunung batu itu engkau dapat berdiri. Ketika kemuliaanku lewat, aku akan menempatkan engkau dalam celah gunung itu dan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan kau akan melihat punggungku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudara, dalam Keluaran 33 ayat 21 sampai 23, Allah menjawab permohonan Musa dengan menjelaskan bagaimana dan sejauh mana Dia berkenan menyatakan dirinya. Allah menempatkan Musa di suatu tempat dekatku, di atas gunung batu. Hal ini menunjukkan bahwa perjumpaan dengan Allah selalu dimulai dari inisiatif Allah sendiri, bukan usaha manusia. Manusialah yang diundang untuk mendekat, bukan Allah yang dipaksa untuk menyatakan diri. Ketika Allah menyatakan kemuliaannya, Musa ditempatkan di celah gunung batu dan ditudungi oleh tangan Allah. Ini mengajarkan bahwa Allah yang menyatakan dirinya adalah Allah yang sama dengan yang melindungi manusia dari kedahsyatan kemuliaannya. Kemuliaan Allah bukan hanya indah, tetapi juga kudus dan dahsyat. Tanpa perlindungan dan kasih karunia Allah, manusia berdosa tidak sanggup melihat Allah dan tetap hidup. Allah menegaskan bahwa Musa hanya dapat melihat belakangku, sedangkan wajahnya tidak dapat dilihat. Ungkapan ini menegaskan keterbatasan manusia dalam melihat dan memahami Allah secara penuh. Keterbatasan ini berakar pada perbedaan hakiki antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Allah adalah Maha Kudus, kekal dan tidak terbatas, sedangkan manusia dibatasi oleh ruang, waktu, akal budi serta keberadaan sebagai makhluk yang berdosa. Oleh sebab itu, manusia tidak mungkin melihat Allah secara utuh dan penuh. Alkitab menegaskan bahwa Allah dapat dilihat sejauh Ia berkenan menyatakan dirinya, sehingga penglihatan kita akan Allah selalu bersifat dan bergantung pada penyataannya melalui firman, karyanya dalam sejarah, dan secara paling nyata yaitu melalui Yesus Kristus. Dalam kehidupan iman, kita sering menginginkan kejelasan penuh dan jawaban tanpa misteri. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa hidup oleh iman berarti percaya kepada Allah yang menyatakan cukup bagi kita untuk melangkah, bukan segala sesuatu sekaligus. Melihat Allah melalui kesetiaannya dalam keseharian hidup sudah cukup bagi manusia yang terbatas. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati dan kepercayaan. Kita tidak dipanggil untuk tetap percaya dan taat meskipun kita belum dapat memahami Allah secara penuh. Allah yang kita kenal sekarang masih diselimuti misteri. Tapi suatu hari kelak, kita akan mengenalnya dengan lebih sempurna. Sementara itu, marilah kita setia berjalan bersamanya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Apakah kita sudah sepenuhnya percaya kepada Allah yang belum dapat kita lihat sepenuhnya saat ini, namun tetap setia pada perjanjian kepada umat-Nya? Mari berdoa dan meminta Roh Kudus untuk menolong kita dapat mempercayai Allah sepenuhnya, meskipun belum dapat melihatnya secara penuh. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan batasan di mana sejauh mana kami bisa melihat Engkau Tuhan secara nyata, secara fisik Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya bahwa satu hari kelak Engkau akan menyatakan diri-Mu dengan sempurna, sehingga kami bisa melihat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa tetap bersama-sama dengan Engkau.
Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, memberikan pengharapan kepada kami. Akan satu hari nanti Tuhan kami bisa bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Dan kami menantikan saatnya itu. Biarlah ini menjadi pengharapan, kekuatan iman bagi kami untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Sebentar, kami akan memulai hari yang baru ini. Kami mau menjalani hari ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Dan kami rindu kami tetap bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.